Halo, apa kabar? Sekarang saya punya kesempatan untuk tanya-tanya kepada Dewan Pembina DPP Raja Tikam, Om Roni Kintoko, terkait urusan aji keris pusaka. Om, mau tanya, Raja Tikam kan bergerak di bidang budaya. Tentunya ada sesi di mana organisasi memperdalam tosan aji, khususnya keris pusaka. Bagaimana cara menerapkan program mengenal dan mencintai tosan aji? Raja Tikam kan organisasi kader, jadi memiliki tanggung jawab dalam membina pribadi menjadi seseorang yang tangguh, kuat dalam mengenal budayanya. Dalam program budaya itu diselipkan bagaimana organisasi lebih mengenal tosan aji, terlebih keris pusaka, karena terkait keris pusaka saya lebih mendalami dibanding tosan aji yang lain seperti tombak dan pusaka-pusaka yang lain. Dalam menerapkan program mengenal dan mencintai tosan aji, saya serahkan kepada Ketua Bidang Sejarah dan Budaya. Mereka yang bergerak, mereka yang menerapkan anggota-anggotanya dan cara-cara di dalam mengenal dan mendalami tosan aji agar lebih bisa mencintai tosan aji. Yang terpenting saya kasih kuncinya ya waktu itu, bahwa Raja Tikam itu kan anggotanya wanita semua dan pengurusnya. Kalau kita nanti berbicara jauh mengenal keris pusaka itu mengutamakan klontek, kodam, atau yoni, mereka tidak akan bisa masuk karena zamannya sudah beda. Wanita juga dalam hal mencintai sesuatu memiliki pandangan yang berbeda dengan pria. Itu yang saya tekankan kepada para ketua, hati-hati berbicara tentang tosan aji kepada anggota, karena mereka bisa lari, mereka bisa takut, yang ada tidak mencintai tapi malah benci. Di sini penerapan langkah-langkah dalam mencintai tosan aji harus hati-hati banget. Zamannya media sosial, zamannya globalisasi, tidak bisa kita membicarakan tosan aji menggunakan bahasa-bahasa atau strategi lama. Seperti kalau kita memiliki keris ini akan menjadi kaya, punya keris ini akan menjadi pejabat, itu sekarang tidak bisa kita terapkan di organisasi. Mungkin bisa kalau arahnya dari mereka ini ke dukun atau ke hal-hal yang lain, tapi ini organisasi yang arahnya itu ke nilai-nilai kebangsaan, dan basic dari nilai-nilai kebangsaan itu harus mencintai budayanya. Budaya terus kita perkuat lagi lebih dalam, itu salah satunya harus mengenal dan mencintai tosan aji. Om, kalau dapur keris yang Om Roni suka itu apa? Kalau saya dapur keris itu Pandawa. Tapi gini, karena saya sangat mencintai dan suka dengan dapur keris Pandawa, dari koleksi keris saya Pandawa cuma satu. Karena keris itu seperti istri. Tidak bisa kalau kita mencintai dapur keris Pandawa terus kita koleksi. Semuanya itu diperbanyak keris Pandawa semua. Kalau saya sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Keris itu identitasku yang mencerminkan karakterku.
Kalau aku mencintai satu istri, berarti satu keris yang harus saya junjung. Walaupun keris saya sekarang jumlahnya lebih dari 743 ya, hitungan terakhir itu segitu. 743 itu saya belum selesai menghitung. Tapi keris Pandowo cuma ada satu. Padahal itu yang paling saya suka. Dalam mencintai keris, ya, dapur keris, dalam memilih dapur keris itu semua orang beda dan tidak bisa dipaksakan. Karena saya suka dapur keris Pandowo itu ada sejarahnya. Saya diberi keris oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Itu dapurnya Pandowo, dibuat oleh Empu Jeno. Dan ketika memberikan keris pusaka itu, Ngaso Dalem kaping 9 memberikan pesan-pesan kepada saya di depan empunya, di depan bapak saya, itu di Hotel Ambarukmo. Nah, sejak itu saya kayak ini, di pikiran saya, di jiwa saya, setiap saya akan melaksanakan tugas-tugas dari atasan, tugas-tugas untuk bangsa negara, kata-kata beliau yang selalu saya pegang. Jadi keris pusaka itu menjadi sakti ketika diberikan oleh orang yang sakti. Batinnya sakti, pikirannya sakti, dan kata-katanya sakti. Bisa membuat kita semangat di saat kita jatuh, bisa membangunkan kita di saat kita terpuruk. Itu keris pusaka. Jadi saya tidak pernah ya berbicara keris pusaka itu, wah ini kalau keris Pandawa bisa membawa saya dekat dengan pejabat, itu enggak. Tergantung siapa yang memberi. Yang memberi pasti memberikan pesan. Pesan itulah yang menjadi kekuatan saya. Jadi ketika saya melihat keris Pandowo dari Sri Sultan, saya ingat, oh iya, beliau pesan kayak gini. Saya tidak boleh lemah, saya tidak boleh menyerah. Karena di kata-kata beliau itu waktu itu, setiap membela kebenaran pasti akan bertemu dengan ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu selalu ada di pihak orang yang benar. Jangan takut difitnah. Yang difitnah itu pasti orang yang baik. Orang jahat akan berteriak-teriak mencari pembenaran melebihi orang yang benar. Ketika kamu benar, kamu akan diserang habis-habisan oleh orang yang salah. Tapi jangan sekali-sekali takut, jangan sekali-sekali gentar, karena itulah takdir dari seorang pemimpin. Surodiro Cayaning Rat lebur dening pangestuti